Jadi kita dapati itu di surat Yusuf ayat ke-78 ini. Ya, baik. Apa kesimpulannya? Saudara-saudara Yusuf meminta kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menggantikan atau memindahkan posisi saudara-saudaranya menggantikan Nabi Yusuf, karena menggantikan posisi Bunyamin, karena mereka harus pulang dengan membawa Bunyamin. Ya. Apa yang kita lihat di ayat ke-79? Qala, oke, kalau kita perhatikan ini relatif kata-katanya sudah kita temukan semua kan ini. Tinggal bagaimana kita mengumpulkan kembali informasi atau kata-kata yang pernah ada, yang pernah sudah kita temukan. Tadi dalam bentuk perintah, khuz. Apa tadi khuz? Secara bahasa berarti ambillah. Ambillah. Ini menjawab. Ini artinya jawaban atas permohonan. Kalau kita lihat tadi, permohonan itu ada di, kalau buat alinea, kalau dalam bahasa tulisan, alinea ketiga kan? Alinea keduanya apa? Informasi. Apa yang kita lihat jawaban Nabi Yusuf alaihissalam ini? Informasinya didiamkan oleh Nabi Yusuf. Paham nggak? Untuk yang tadi, inna lahu aban syaikhan kabira. Tidak digubris oleh Nabi Yusuf. Tidak dikomentari, betul? Tiba-tiba Nabi Yusuf langsung masuk ke poin ketiga. Ini. Qala, Yusuf berkata,
Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'azallah. Kalau kita biasanya lebih kepada kata kerjanya, a'udzubillah. Jadi sekarang kita bisa dapat bisa dua cara. Pertama, ma'azallah atau a'udzubil untuk ta'awuz. An-nakhuza untuk mengambil, ini hubungannya dengan khuz. Untuk nakhuza, kami mengambil, atau tadi di ayat tadi apa yang diartikan? Kami memilih, kan tadi fakhuz ahadana makana, kan itu? Maka pilihlah, maka ambillah. Qala, Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. An-nakhuza, bahwa kami memilih, kami mengambil, illa, kecuali man wajadna. Man artinya siapa yang atau orang yang, wajadna, wa wajadaka dhalan fahada. Wajada artinya mendapati. Wajadna, kami dapati, mata'ana, ini sudah ketemu dia sebelumnya, barang-barang kami, indah, di sisinya. Coba ini artinya sederhana sebenarnya, cuman bahasanya kalau dibawakan ke dalam bahasa kita agak berbelit-belit. Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, an-nakhuza, untuk mengambil, untuk memilih, illa, kecuali, man wajadna, mau wajadna, orang yang telah kami dapati, mata'ana, barang-barang kami, ingdahu, di sisinya. Faham maksudnya? Ini pelajaran banyak bagi kita dalam konteks kehidupan sekarang. Ya? Iya. Nyanya Bunyamin, ingdahu, di sisinya. Hu ini tidak jelas-jelas menyebut Bunyamin. Hu ini hanya menyebut man wajadna, orang yang kami dapati. Yang dimaksud adalah apa kalau bahasa kitanya? Proposal saudara-saudara Yusuf berkaitan dengan poin ketiga ditolak oleh Nabi Yusuf. Karena kalau itu kami lakukan, itu berarti menyalahi yang kedapatan barang-barangnya di karungnya si A, sementara yang ditahan si B. Paham nggak? Keren kan ini? Kita teruskan. Inna, sesungguhnya kami, ini masih kata Nabi Yusuf. Ini masih kata Nabi Yusuf. Izan, kalau begitu. Izan, kalau begitu. Ini kalau begitunya balik ke ayat tadi. Yang ditemukan salah si A, tapi yang ditahan si B. Paham? Izan, kalau kami berbuat seperti permohonan, seperti proposal kamu, la zalimun. Izan, kalau begitu, sungguh
zalimun, orang yang Sekarang saya ingin sampaikan ini deh. Ini iza, izan. Hurufnya sama kan? Ketika. Iza, jika, apabila. Izan, kalau begitu. Iza, izan. Nah, ini banyak dalam Al-Quran. Tinggal kita perlu perlu ngeh. Ya. Tinggal perlu ngeh saja. Iza, izan. Ketika, iza, jika, apabila, izan, kalau begitu. Oke, yuk kita balik lagi. Ada 3 dulu kita simpulkan ini ya, kita ambil dulu ini. Karena ini kata yang banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Misalnya, wa idz qala Musa liqaumihi wa idz qulna wa idz qala. Artinya apa? Ketika. Wa iz qala Musa, dan ketika Musa berkata. Iza paling banyak. Iza jaa nasrullahi wal fath. Izan. Nah ini. Kalau begitu. Izan. Kalau begitu. La zalimun. Sungguh. Orang yang zalim. La zalimun, sungguh orang yang zalim. Iya. Jadi poinnya di sini, kalau mengubah ketetapan, mengubah ketentuan, gitu loh kesimpulannya. Yang salah si A, yang dihukum B, maka itu aja poinnya kita bawa pulang. Makanya kata Nabi Yusuf langsung ini dulu nih.
Nabi Yusuf langsung bertawus kan? Ma'azallah. Artinya apa? Kami berlindung kepada Allah jangan sampai berbuat seperti permohonan di ayat sebelumnya. Faham? Ada lagu kasidah yang dulu tahun-tahun berapa? Tahun 90-an kali ya. Masih ingat lagu kasidahnya? Adikku melanggar hukum. Ingat? Iya kan? Lagu kasidahnya. Itu lagi tren juga itu lagu. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Bapak penuntut umum, paman yang mengadili. Ini kalau kita balik lagi ke Nabi Muhammad SAW, lau anna Fatimah binti Muhammad ala syarik laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Gitu. Nabi Yusuf juga begitu. Siapa yang didapati mata'ana, ini barang-barang kami di sini di ayat lain disebut dengan sikoyah. Siapa yang kalau bahasa kitanya barang siapa yang padanya terdapat barang bukti, maka dialah yang secara hukum dinyatakan bersalah. Terlepas kalau ini permainan sebelumnya. Gitu. Tapi menggantikan posisi yang dihukum orang yang tidak bersalah, itu adalah satu perbuatan zalim. Itu kesimpulannya. Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Keren ini. Ya. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan ini, Nabi Yusuf alaihissalam ini begini. Ini kalau bahasa kitanya protect. Nabi bentengi dulu dirinya. Jangan sampai kami, kalau ma'azallah, a'udzubillah artinya apa tuh? Aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai dalam tindakan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nakhuza, bahwa kami mengambil, kami menggantikan, illa kecuali mawajadna, orang yang kami dapati mata'ana, barang-barang kami ingdahu, di sisinya. Hu yang dimaksud di sini adalah man. Siapa mannya? Kenyataannya adalah Bunyamin. Izan, kalau begitu, kalau kami menghukum tidak sesuai dengan ini, la zalimun, sungguh kami termasuk orang yang zalim. Berapa banyak yang zalim hari ini? Ya, berapa banyak yang zalim hari ini? Yang berbuat A yang dihukum B, ya. Yang bersalah bebas, justru yang tidak bersalah jadi tumbal. Zalim itu. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma
wajadna mata'ana indah. Kita potong di sini. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa nun mati waw idgham gunnah mau wajadna mata'ana indah. Agak panjang ayatnya, tapi bacaannya tidak ada yang 5 harokat ya. Ini dua paling banyak 2. Yuk. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Nun mati bertemu dengan nun idgham birunnah. Nun mati bertemu dengan waw idgham birunnah. Indah. Nun mati bertemu dengan dal ikhfa, samar. Perhatikan lagi. Qala ma'a, 2 harokat. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Yuk, 1, 2, 3. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Lagi. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana indah. Mata'ana apa tadi artinya? Barang-barang kami. Mata'ana, barang-barang kami. Indahu, di sisinya, di sisinya. Kalau di sisiku, kalau di sisimu indaka. Kalau di sisiku indi. Indaka misalnya. Kalau di sisiku kalau dalam bentuk pertanyaan, hal ditambah dengan hal. Hal artinya apa? Apakah? Wow, keren. Ya. Ini grup migas nanti udah pakai pelang semua ini nanti ini. Ya. Pelang bahasa Arab. Itu. Yang pertama ya Bu Femi ya. Udah jago-jago bahasa Arab semua. Hal indaka, hal apakah indaka tadi artinya? Di sisimu fulus
Uang. Kalau saya tanyakan gitu, hal indakal fulus, apa artinya? Sederhanakan bahasanya. Kamu punya duit, kamu punya uang. Hal indakal fulus, aku tidak punya uang. Tidak pakai mak. Ma, terus indi fulus atau mafi. Mafi fulus. Mafi tidak ada. Mafi fulus tidak ada uang. Dijawab lagi manfus. Manfus. Jadi kalau kita dalam bentuk pertanyaan, hal indakal walad, hal indakal qalam, apa kamu punya pena? Ya. Hal indakal kitab, apa kamu punya buku? Hal indakal walad, apa kamu punya anak? Itu tujuan saya mengakrabkan kata ini. Indah. Ya, tinggal nanti kita ganti kata ganti yang menyertai indah itu siapa? Kalau indahu di sisinya, kalau di sisi kami indana, indana. Yang beda cuman di sisiku, indi. Oke, siap? Kita ulang. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Ya. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. 1, 2, 3. Oke, dari segi arti ayat ini tidak sulit. Dari segi baca pun napas kita juga tidak ini karena tidak ada yang panjang. Ya, yuk kita tambah hafalan. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Perhatikan lagi cara bacanya. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. 1, 2, 3. Oke. Inna idzal limun. Inna sesungguhnya kami, izan. Izan tadi artinya kalau begitu, langsung masuk ke dalam. La sungguh,
zalimun, orang-orang yang inna idzal zalimun. Kalau kami berbuat seperti ini, seperti yang dimasukkan di poin ketiga ayat sebelumnya tadi, 78 tadi, kami adalah orang yang inna idzal zalimun. Yuk. Inna idzal zalimun. 1, 2, 3. Hafal? Yuk. Gimana, Bu? Ya. Karena kita berhenti di indahu, kan dibacanya nggak panjang. Oke? Iya. Kita sesuai dengan iniannya. Kalau ilmu bacanya ya begitu, tapi gak ada yang kuat, nggak kuat. Boleh, ya, boleh. Sesuai dengan artinya kan, artinya. Ini aja ngos-ngosan, ya, ini aja ngos-ngosan, ya. Oke. Iya, Bu. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf bukan menyebut dirinya sendiri, tapi sebagai seorang raja. Kan tadi kan yang dipanggil ya ayyuhal aziz kan? Aziznya itu adalah Nabi Yusuf. Person kan itu? Person. Tapi kalau itu kami lakukan, berarti kami satu kerajaan ini zolim semua. Kan Nabi Yusuf nggak mengatakan ini. Paham maksudnya? Bagus pertanyaannya. Tadi kan yang dipanggil siapa? Aziz. Aziz itu adalah Nabi Yusuf. Nah, kalau seandainya Nabi Yusuf yang dimaksud, ini bukan pakai inna tapi ini. Makanya di sini na wajadna. Ini berarti dalam satu kerajaan raja tidak boleh bertindak sendiri. Faham? Nah, ini apalagi kerajaan yang sekarang ini, Tahu kerajaan yang sekarang? Mulyono. Iya? Apa yang dimaksud di sini? Anak huza, kami mengganti, kami mengambil, berarti bukan pribadi, tapi kesepakatan satu tim. Kan yang dipanggil Aziz, karena dia leader. Nah ini satu kepemimpinan yang bagus. Kadang-kadang kita karena kita leader, apa kata kita? Padahal di situ ada aturan. Iya kan? Padahal kita sebagai pemimpin yang dominan saya. Padahal bukan saya, kami. Betul? Ini artinya
kalau permohonan saudara-saudara Yusuf tadi dikabulkan, berarti satu kerajaan itu zolim semuanya. Faham? Walaupun misalnya decision makernya itu Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya udah, yang ini Bunyamin dikeluarin. Kok yang berbuat satu orang seluruhnya disebut zolim? Karena yang lain harusnya memberikan kontrol. Yang lain harus memberikan kontrol. Ketika raja salah, yang lain mengontrol. Sekarang enggak. Raja salah, yang lain melu. Oh, Kim plus. Serah kalian lah. Ya, ini Pak Yono yang paham itu dah. Ya, serah kalian lah. Ya, bahwa segala sesuatu punya resiko dunia dan akhirat. Saya udah angkat tangan dah, nggak mau tahu lagi, terserah. Mau kiamat, yuk saya ikut kiamat. Mau baik, saya numpang baik. Nggak mau tahu lagi. Puyeng. Ya. Jadi keren. Bukan atas nama pribadi, tapi atas nama kerajaan. Maka dikatakan, nakhuza, kami mengambil illa mawajadna, kecuali yang kami dapati. Pakai bahasa kami semua, bukan aku. Lah kok tanya saya? Jangan tanya saya. Lambo kok tanya saya? Serada dosa-dosa dah saya dah. Biar agak lega dikit. Fahim? Inna idzal ladzalimun. Sesungguhnya kami kalau berbuat seperti itu, kami sungguh orang zolimunnya pun jamak, bukan satu. Sadayana zolim itu mah. Mengapa sadayana zolim? Karena yang lain itu punya peran kontrol. Nggak usah di kerajaan lah, nggak usah di satu negara lah, di masyarakat aja. Satu RT, ada satunya yang zolim, tapi yang lain diem aja. Yang lain diem itu kebagian dosa nggak? Kebagian. Kok bukan saya yang berbuat, Pak Ustadz? Kok saya dapat dosa? Iya, mengapa didiamkan? Dalam surat Asy-Syams, ya, Asy-Syams, itu ada namanya Qudar bin Salif. Nabi soleh yang mukjizatnya adalah unta betina. Ya, Qudar bin Salif itu menangkap untanya, menyembelih, yang lainnya ngeliatin aja. Yang lain kena nggak? Kena. Kenapa tidak mencegah? Yang paling kita takutkan ini. Kita tidak berbuat tapi kebagian dosa. Jelas ada sebelah rumah ada tempat maksiat, maka kita diam aja. RT juga diam aja. Kebagian nggak dosanya? Kebagian. Ada orang yang berbuat salah, tapi kan sekarang Pak Ustadz, kalau kita menginikan banyak resikonya. Nah itu, ketika seorang semuanya sudah berpikir resiko, maka di saat itulah pelaku-pelaku zalim merasa mendapatkan tempat.
Nah kalau kita laporin Pak Ustaz ke polisi, ntar kita yang panjang urusannya, bolak-balik ke kantor polisi, kan banyak urusan yang lain. Ya udah deh, terserah dia Pak Ustaz. Kan itu? Semua menjadi kontributor. Inna idzal ladzalimun. Yuk. Inna idzal ladzalimun. 1, 2, 3. Hafal? 2 ayat? 78, 79. Betul? Yang pertama tadi qalu. Yuk 78. Tidak usah lihat Quran. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah. Terus keren. 79. Qala ma'adzallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah inna idzal ladzalimun. Nambah 2 ayat dapat banyak cerita. Tapi 78 tadi bagi saya sangat menarik. Ya, ini bagaimana mengurut kata-kata dalam satu tulisan, panggilan, informasi, permohonan, pujian. Begitu Nabi Yusuf menjawab, yang kedua tidak digarisbawahi. Informasinya nggak digarisbawahi oleh Nabi Yusuf. Artinya, mengapa? Nabi Yusuf udah dapat poinnya. Berarti Nabi Yakub masih itu kata kuncinya. Kalau Nabi Yusuf garis bawahi, nanti kebongkar dong siapa dia. Faham? Nabi Yusuf to the point, langsung ke poin ketiga. Soal menggantikan posisi Bunyamin. An-na'khudha illa mawajadna mata'ana indah. Inna idzal ladzalimun. Kalau kami melakukan itu, kami itu yang disebut fa'asarroha, fa'asarro ala nafsihi. Coba kita sudah sekian puluh tahun, 20 tahun lah berpisah dengan ayah. Tiba-tiba ini ada barang bukti nih, ini ada yang bisa ini nih. Kalau nggak meluap-luap kan? Ini yang saya sebut tadi. Bagaimana Nabi Yusuf menahan emosinya itu bukan hanya soal tangisan, bukan hanya soal marah dan sebagainya. Itu emosi. Kalau kita, oh iya, di mana Yakub sekarang? Di mana, antarkan saya sekarang? Nah, begitu dong kalau kita jadinya. Akibatnya ini selesai, tapi hal lainnya tidak kebongkar. Hal lainnya tidak kebongkar. Jadi peristiwa
Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ya, itu hanyalah satu rangkaian, satu hal yang nanti berangkai panjang. Inilah bagian dari proses kehidupan. Ya, sampai ketemu ahad depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.